Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Sayyidina wa maulana Suparti abdu awalu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhati waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat warga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Bacaan Nusantara akan menyampaikan tentang akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW ditinjau dari spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah agar kita diberikan satu kenikmatan sekaligus pencerahan adanya akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan teladan. Kemudian dari sisi religinya kita mengambil surat Ali Imran ayat 159 sampai 164. Kemudian dari sisi intelektualnya kami kerjasama dengan ChatGPT yang sekarang ini menjadi standar intelektual internasional, dan ternyata ChatGPT juga memberikan info-info yang baik, sehingga nanti dari hasil perpaduan spiritual, religi, dan intelektual ini kita bisa ngambil hikmah menjadi pedoman dalam kehidupan, baik kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama adalah bagaimana aplikasi keislaman dalam kehidupan menyontoh sifat Nabi Muhammad SAW. Kita awali dari religinya, surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang surukumullah fala ghaliba lakum wa iyyadulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yughal faman yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Afaman ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah wallahu basyirum bima ya'malun. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW, itu ayat 159 suratnya Ali Imran. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Maksud urusan itu adalah urusan peperangan dan hal yang duniawilah lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemaslahatan dan lain-lain itu dengan musyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini dari surat Al-Imran ayat 159. Kemudian ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Sudah itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ayat 161 Al-Imran. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan pembalasan setimpal, jangan mereka tidak dianiaya. Ayat 162 surat Al-Imran. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 163. Kemudian mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ayat 164 surat Al-Imran. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri dan bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Imran ayat 159 sampai 164. Hadirin, kemudian kalau kita mau menggunakan ChatGPT, kita juga akan menggunakan ChatGPT untuk menjawab dari sisi keilmuan. Ini pertanyaan yang saya sampaikan kepada ChatGPT. Mohon penjelasan tafsir Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 sampai 164. Dijawab dengan rinci dan detil sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kemudian dari ChatGPT menjawab, surat Al-Imran ayat 159 sampai 164 adalah bagian penting dari Al-Quran yang bicarakan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, rahmat Allah, pengajaran bagi umat Islam. Berikut ini penjelasan rinci dari setiap ayat dengan analisa berusaha menghubungkannya dengan konteks modern serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Arti dari ayat 159 menurut ChatGPT, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka.
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Penjelasannya, kepemimpinan yang berdasarkan kasih sayang, ayat ini menekankan pentingnya kelembutan dan rahmat dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW dipuji karena sifat lemah lembutnya dalam mengelola umatnya. Jika beliau bersikap kasar, umat akan menjauh. Ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin baik dalam skala kecil seperti keluarga atau dalam organisasi besar harus memiliki sifat empati dan kasih sayang. Pemaafan dan musyawarah. Allah juga merintahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain, memohon ampun untuk mereka, serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam konteks dengan modern, ini bisa diterapkan dalam manajemen tim dan kepemimpinan demokratis, di mana konsultasi dan pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan untuk mencapai kesepakatan. Pengambilan keputusan bersama penting untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang ketiga, tawakal setelah keputusan diambil. Menurut ChatGPT ialah setelah sebuah keputusan diambil melalui musyawarah, percayaan penuh kepada Allah, tawakallah adalah kunci. Ini mengajarkan keseimbangan antara usaha manusia dan kepercayaan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 160, arti menurut ChatGPT, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Penjelasan menurut ChatGPT, ketergantungan kepada Allah. Ayat ini menekankan bahwa kemenangan atau kekalahan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan pribadi, bisnis, atau komunikasi. Usaha manusia harus selalu dibarengi dengan kesadaran bahwa hasil akhir berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, meski strategi dan rencana matang, penting keyakinan kepada Allah lah yang utama. Selanjutnya, aplikasi dalam modernitas. Dalam era kompetisi global, manusia seringkali terlalu bergantung pada teknologi atau strategi material. Namun, ayat ini mengajarkan bahwa tanpa pertolongan Allah, segala bentuk perencanaan bisa saja gagal. Sikap tawakal yang benar adalah menjaga keseimbangan antara kerja keras dan doa. Kemudian ayat 161, jawaban dari arti dari ChatGPT. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianati itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Penjelasan menurut ChatGPT, integritas dalam amanah. Ayat ini menekankan bahwa pengkhianatan terutama dalam amanah kepercayaan seperti rampasan perang atau harta publik adalah dosa besar. Rasulullah SAW dijadikan teladan dalam integritas yang seharusnya dicontoh oleh semua pemimpin dan individu. Relevansi modern dalam konteks keilmuan modern ini bisa dikaitkan dengan korupsi, manipulasi keuangan, dan pelanggaran kepercayaan publik
Ayat ini mengingatkan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Etika profesional yang kuat dan kejujuran adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Ayat 162 arti menurut ChatGPT, apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam? Dan itulah seburuk-buruk tempat. Penjelasan menurut ChatGPT, pilihan antara ketaatan dan maksiat. Ayat ini menggarisbawahi perbedaan mendasar antara mereka yang berusaha mendapatkan ridho Allah dan mereka yang melanggar perintah Allah dan mendapatkan kemurkaannya. Pilihan yang dibuat seorang dalam hidupnya akan membawa konsekuensi yang abadi. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, setiap tindakan kita seharusnya diarahkan untuk mencapai ridho Allah. Sebaiknya dia akan memberikan orang lain tidak adil atau melanggar norma-norma agama bisa membawa pada kerugian besar baik di dunia maupun di akhirat. Ayat 163 arti menurut ChatGPT, mereka itu mendapat tingkatan-tingkatan balasan di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Penjelasannya menurut ChatGPT, tingkatan-tingkatan balasan di sisi Allah ini menyatakan bahwa Allah memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Artinya setiap kebaikan atau keburukan akan dibalas setimpal berdasarkan kadar usaha dan niat. Aplikasi dalam kehidupan, manusia harus menyadari bahwa setiap tindakan sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah. Ini menekankan pentingnya melakukan kebaikan dan menjalankan kehidupan dengan penuh kesadaran dan pengawasan Allah SWT. Ayat 164 arti menurut ChatGPT, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian penjelasan menurut ChatGPT, nikmat pengutusan Nabi Muhammad SAW, ayat ini menegaskan bahwa salah satu nikmat terbesar diberikan Allah kepada manusia, kepada umat manusia adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW yang membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan umatnya dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebelum itu manusia berada dalam kesesatan. Aplikasi modern. Dalam kehidupan modern, umat Islam harus terus merujuk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai sumber inspirasi moral dan etika. Dalam segala aspek kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, politik maupun sosial, nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah harus menjadi dasar membuat keputusan dan tindakan. Kesimpulan dari ChatGPT, ayat-ayat ini memberikan prinsip-prinsip kepemimpinan, kejujuran, tawakal dan ketaatan kepada Allah SWT yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Dalam berbagai aspek kehidupan seperti manajemen, hubungan antar manusia, dan kejujuran profesional, ajaran-ajaran ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh keberkahan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk menjadi khasanah keilmuan modern dan membantu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas
informasi yang sangat berharga untuk dakwah Islam. Salam dari R. Suparti SHGMM. Kemudian dijawab oleh ChatGPT, memori diperbarui. Terima kasih kepada Pak Suparti SHGM. Saya senang informasi ini bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam kembali, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala upaya kita untuk mengembangkan Al-Quran secara spiritual, religi, dan intelektual di dunia sekarang modern ini sangat terbuka, dan secara intelektual ChatGPT ternyata mewakili intelektual yang komprehensif, data dengan valid dan terapannya dengan nyaman untuk bisa dilaksanakan. Insya Allah kita dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa adil hakim taqabbal minkum wa rahim. Aku li hadza wa astagfirukum muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullah ghafurur rahim. Subhanallah wa ta'ala wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.